ngerasa kayak ini saatnya aku menunjukkan eksistensiku sebagai mahasiswa. Pernah nggak sih diusir dari kos? Mungkin maybe satu kayak telat bayar kos atau memang nggak bisa bayar. Karena sensitif banget ya. Iya, sensitif banget gitu. Apa ya, makan sehari gitu loh, sampai kadang puasa, dan bahkan aku Sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, itu yang selalu ingat. kali ini kita sudah berada di sesi challenge question nomor 8. Wow, kakak-kakak pernah dapat beasiswa. Deadline-nya sampai minggu depan. Pas malamnya baru dikerjain ya, Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya yang ambil Kak Nisa. Lagi. Apa nih nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3, semoga nggak yang aneh-aneh. Kalau nggak melo ya. bukan, ini malah barbar nih. Waduh, barbar. barbar. Ya, tau gak barbar? Barbar. Barbar itu kayak keras gitu. Oh, keras. Hidup ini keras, guys. Selama jadi mahasiswa, pernah nggak sih kakak-kakaknya demo gitu? Kan kayak kemarin kan Gejayan memanggil gitu. Pernah nggak sih ikut gitu? Silakan jawab, monggo. Oh, gitu. Barbar itu maksudnya Iya. barbar keras Iya, ya. demo. Keras gitu. Coba si Dai dulu yang Oke, jawab. aku dulu. Alhamdulillah guys, aku selama jadi mahasiswa pernah sekali ikut demo di Gejayan memanggil yang pertama kali itu. Nah itu aku rada deg-degan ya, tapi karena memang Gejayan memanggil itu kemarin rame banget sampai penuh, jadi aku ngerasa kayak ini saatnya aku menunjukkan eksistensiku sebagai mahasiswa. Aku harus bisa ikut andil kayak gitu. Dan sebenarnya perasaan takut kemarin ada dan di situ aku lagi batuk-batuk kayak gitu. Tapi karena nggak apa-apa, ini sekali seumur hidup kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu nggak mahasiswa ya namanya. Iya, ya, benar. Pengalaman. Kakak pernah sekali. juga. Tapi kakak lebih kayak ke ini sih, aksinya itu lebih kayak menyampaikan aspirasi aja. Kebetulan kemarin hari perempuan pada masa Women's Day ya. Nah di situ kakak lebih aksinya itu melalui membacakan satu buah puisi terkait dengan bagaimana sih peran perempuan gitu kan untuk menghadapi dunia khususnya. Nah tapi intinya demo itu nggak melulu negatif Kayak ya negatif, iya, gitu. benar-benar. Tapi demo itu kayak membuat kita untuk melatih kayak keberanian, terus mental kita juga, terus juga kritis kita sebagai mahasiswa, kritis, ya, nalar kritis maksudnya. Dan juga kemarin yang memanggil itu kan kayak hashtag aksi damai masyarakat gitu kan. Kita mewakili suara rakyat kayak gitu. Iya. Intinya ketika kita emang berdemo ada goals, sesuatu, ada sesuatu ataupun ada goals yang Kita capai. kita nanti capai. dari situ. Jangan Kayak cuman komentar apa kayak anarkis gitu, malah kita yang kena dan kita yang rugi juga ya. betul. Tapi jangan khawatir teman-teman, kita bisa juga demo melalui tulisan. Ya gitu. benar. Aktif di blog, mungkin bisa Pakai jadi hashtag. di koran segala macam lah. Benar banget. Berarti intinya mahasiswa harus pintar-pintar ya. Pintar-pintar, dan jangan lupa nalar kritiknya itu diaktifin, ya kan? Iya, betul. Oke, selanjutnya itu Mbak diambil lagi itunya. Oh iya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertanyaannya nggak aneh-aneh. Ini pertanyaan ke Berapa ya tadi, lupa. Tapi ini bukan- pertanyaan nomor 10. Kayaknya hampir sama deh sama yang tadi. Ini maksudnya pertanyaannya selama jadi mahasiswa pernah nggak sih ikut-ikutan ngambil kegiatan itu kayak milih-milih atau ngikut-ikut sama teman gitu? Oh, ini beda dong, Mbak. Oke. Gimana Karisa bedanya? dulu. Kakak ya. Kalau terkait dengan ikut-ikutan pasti dong, tapi ikut-ikutan gimana dulu dong. Ada kan ikut-ikutannya sebatas kayak Kuliah itu- pulang, kuliah pulang. Iya, kuliah pulang. Tapi kalau kita kontesnya kegiatan, kalau kegiatan kan Banyak, banyak ya organisasi. Cuma seminar. cuma kalau pas masa kakak mahasiswa itu kakak ada kayak semacam kayak targetan. Jadi semester 3 itu kakak ngambil kegiatan itu di dalam lingkup kampus UIN gitu. Benar-benar. Yang ada itu kayak seminar gitu Iya, ya, seminar atau workshop yang itu Yang ada di kampus diikuti dulu. diikutin dulu. Ini kakak dulu kayak
memperbanyak ini sih dulu kayak sertifikat. Untuk itu sertifikat itu kayak wow banget gitu ketika punya sertifikat itu, tapi lambat laun karena kita kan juga bertambah mindset ya, banyak jumpa Tambah orang. jaringan. Terus kenal masuk banyak orang. semester 5 kakak punya targetan lagi, bertambah targetannya. Berarti kakak harus keluar dari kampus UIN mengikuti kegiatannya, misal di UGM, terus juga Punya relasi di berbagai kampus betul gitu ya. banget. Jadi kita nggak seperti kayak kakak tempurung yang berada Iya. dalam Jadi wilayah sendiri ya. Terus pas masuk semester akhir kakak kayak ikuti kegiatannya itu, internasional. nah lebih lagi hike lagi. Benar-benar. Jadi kita emang harus punya tingkatan dan punya perkembangan setiap Betul, semesternya setiap gitu. semester setiap kegiatan kita ikutin. Jadi setiap kita mengikuti kegiatan itu, kita itu ada goals yang kita capai. Terserah mau kita jumpa dengan pematerinya, atau kita mau dapatkan materinya, atau kita Dapat jumpa pengalamannya juga. pengalaman, atau jumpa dengan orang baru, terserah. Atau benar. bahkan ketemu jodoh, ya terserah teman-teman, monggo sih, kembali ke Jodoh. individu Jodoh. masing-masing. Pasti. Nah kalau si Daya Oh. pasti Kalau banyak aku kegiatannya. kegiatan sih ya itu tergantung sih Kak. Memang sih agak milih, tapi memang milihnya itu sesuai dengan passionnya Ah, kita ya, ya kan. Kalau nggak sesuai dengan passionnya kita, mungkin kita juga bakal nggak mau ngikutin kegiatan itu Betul kan. sekali. Tuh sama sih kayak Kanisa kemarin belajar. Bahkan ya Kanisa jadi salah satu inspirasi aku. Masa sih? Masa sih? Dan salah satu inspirasi aku, Kak Nisa itu di semester 4 ya apa yang udah pernah keluar negeri itu di Semester 3. Nah, semester 3 itu udah bisa keluar negeri. Jadi aku tuh kayak mikir, aku kapan kayak gitu kan. Nah, jadi aku coba-coba. Kemarin tuh pertama kali ke Singapura ya semester 5 ya, kita Iya, bareng. bareng ya. Nah, tapi setelah itu aku coba kayak dari UIN dulu, dari kampus, terus keluar kampus hingga ke Go Internasional, salah satunya itu KKN Internasional. Di Kamboja itu ya? Iya, Wah, benar. keren banget sumpah. Tuh, jadi pengalamannya memang kita harus berkembang jadi mahasiswa tuh jangan gitu-gitu aja gitu Betul kan. banget. Ambil dulu dong itunya, Oke, kita Terus ambil ya di- guys. tunjukin ke kamu. Siap. Nih, pertanyaan nomor 9. Nomor 9. Waduh, ini mah anak kosan banget. Pertanyaannya adalah untuk Apa berdua itu? ya. Siap. Pernah nggak sih merasa lapar banget, tapi orang tua itu belum ngirim gitu, sedangkan orang tua cuma tinggal pokoknya nggak cukup makan lah, jadi kayak lapar gitu. Pernah nggak sih? Ya Allah, kok Gimana? pertanyaan itu banget ya? Kayak ada lucunya ada juga sedihnya sih. Kalau ini sih sedih banget sih. Kalau Kanisa dulu lah gimana? Kakak po. Mm-mm. Tapi maaf ya, saya sedikit berkaca-kaca untuk cerita masalah ini. Siap. Pos. Terus anak. Karena sensitif banget ya. Iya, sensitif banget gitu. Kebetulan saya dari emang keluarga yang maksudnya cukup lah, tapi cukup artian karena ada beberapa yang harus ditanggung gitu kan, jadi kita nggak bisa egois toh, kita semua merantau gitu kan. Jadi saya tipikal kalau misalnya saya emang itu sedih, saya nggak bakalan cerita ke orang tua gitu, kecuali itu emang udah sekarat banget mau meninggal gitu mungkin bisa ya. Iya, kalau mau Tapi kalau misalnya kayak menahan lapar itu menurut saya itulah salah satu kayak lika-liku kita menuntut ilmu, karena seperti pepatah mengatakan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu yang selalu ingat dan sering bener. disampaikan orang tua saya. Ketika kamu bisa merantau, udah siap belum dengan resikonya? Sudah, saya bilang. Oh ternyata resiko itu salah satunya terkait dengan itulah kita harus menahan kena yang lapar, terus melihat ya begitulah ya, maksudnya panjang kali lebar segala macam. Intinya kalau terkait dengan